Halo semua, saya Gian Meksiko dengan NIM 1822108. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang Git atau version control system. Nah, version control system itu kayak misalkan kita ingin mengerjakan dan sering melakukan revisi. Misalkan membuat sebuah dokumen itu sering revisi misalkan ya. Nah, biasanya itu kita akan menyimpannya di dalam sebuah folder dengan nama tertentu, dan kalau misalkan dia udah direvisi, kita akan simpan misalkan dengan folder atau dokumen baru dengan nama dokumen 2. Dan misalkan ada revisi sampai seterusnya, nah itu akan memakan tempat dan juga tidak efektif. Nah, kenapa kita harus menggunakan Git ini agar perubahan yang ada di dalam dokumen itu dapat terlacak dengan baik, dan juga tidak perlu untuk membuat dokumen kayak dokumen satu terus dibikin lagi dokumen dua, itu nggak perlu. Jadi di dalam Git itu cukup hanya satu dokumen, dan kita bisa melakukan perubahan, serta juga kita bisa melihat log di version control system ini tuh kayak kita sudah melakukan perubahan di dalam dokumen atau kodenya itu apa aja gitu, dan bisa di back lagi ke dokumen sebelumnya. Nah, version control system itu adalah sebuah sistem yang merekam perubahan pada file dari waktu ke waktu, seperti yang saya sudah katakan tadi, sehingga kita bisa melihat versi sebelumnya jika diinginkan. Terus version control ini juga populer di kalangan programmer karena selalu membuat kode dalam bentuk kode tulisan. Dengan version control system, programmer bisa merubah dan merekam semua perubahan itu, sehingga jika terjadi kesalahan, programmer bisa dengan mudah untuk kembali ke versi sebelumnya. Nah, tapi untuk filenya dalam bentuk teks, jika kita adalah seorang graphic designer, kita juga bisa memanfaatkan version control untuk merekam perubahan dari gambar atau layout, sehingga tidak perlu membackup tiap perubahan secara manual. Nah, untuk pengenalan Git, Git adalah DVCS atau Distributed Version Control System yang ada. Git tidak membutuhkan server untuk melakukan perubahan atau melihat riwayat revisi. Hal ini dikarenakan Git semua riwayat project akan selalu diduplikasi, baik itu di server ataupun di lokal komputer. Artinya sebenarnya Git juga bisa digunakan sebagai local version control, yang artinya kita bisa merubah kode-kode kita di dalam local version control. Nah, nantinya dengan menggunakan jaringan, kita bisa mempush perubahan yang ada di dalam dokumen tadi ke repository yang akan terintegrasi dengan Git ini. Terus perubahan Git itu dibuat signature atau tandanya menggunakan algoritma hashing SHA-1. Nah, untuk melakukan configuration itu bisa setelah menginstal Git, kita perlu untuk melakukan konfigurasi, karena kita harus memasangkan atau mengkonekkan akun Git kita yang kita gunakan sebagai penyedia Git atau wadah Git yang akan menyimpan sebuah repository untuk proyek kita. Nah, di sini saya melakukannya pada folder test Git. Saya melakukan konfigurasi untuk menghubungkannya dengan akun GitHub, username Najiko, dan user emailnya seperti yang terlihat. Nah, untuk membuat repository, kita hanya perlu melakukan perintah git init. Git init itu akan menghasilkan sebuah folder Git, yang dimana Git ini adalah pengintegrasi. Mau kita menggunakannya itu di GitHub ataupun di GitLab, itu bisa karena ada folder atau file yang bernama Git ini. Nah, kita juga bisa menambahkan file ke dalam repository yang kita buat. Kita akan membuat repository pada folder lokal kita yang akan kita cobakan untuk menguji Git. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder bernama test Git, dan di dalam setelah kita membuat sebuah folder bernama Git test tadi, sekarang kita harus membuat repository di GitHub yang terintegrasi dengan Git. Nah, sebelumnya tadi saya sudah membuat file berformatkan atau folder berformatkan .git di dalam file test Git, dan kita sekarang membuat repository misalkan namanya test Git. Nah, kita buat repository ini. Nah, kemudian untuk melakukan setup awal, kita harus menambahkan git remote terlebih dahulu dengan memasukkan perintah git remote add origin. Kemudian kita masukkan link dari repositorinya dan tambahkan .git di belakangnya. Nah, kemudian kita bisa mengecek dengan git remote min v. Nah, kita sudah bisa berada di origin, dan kita bisa melakukan pull atau penarikan data dari repository, dan juga kita bisa mengupdate atau mempush data yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita harus melakukan misalnya kita membuat sebuah file txt di sini. Misalkan kita dari nama kita beri nama test git. Nah, sebelumnya kita menambahkan sebuah file txt ke dalam folder test git yang ada di local folder tadi. Sekarang kita ingin menambahkan sebuah readme di GitHub kita dengan memasukkan perintah awal yang ada di sini, yaitu echo test git. Nah, kemudian kita bisa git init, setelahnya kita git add semua, karena tadi kita membuat sebuah file txt dan juga kita menambahkan readme. Nah, kemudian kita masukkan git commit min m
Ini adalah merupakan commit pertama kita, maka kita beri nama first commit aja. Nah, dia sudah berhasil tertambahkan di dalam eh, ini. Kemudian kita harus melakukan push agar kedua file tadi bisa langsung masuk ke dalam repository. Dengan memasukkan git push min u origin min. Nah, dapat terlihat bahwa sudah ada file readme dan juga ada file yang kita masukkan tadi yaitu test.git.txt, dan di sini file get test.git.txt ini belum ada isinya apa-apa. Kemudian kita bisa ngecek folder kita. Nah, sudah ada dua file yang kita tambahkan tadi. Sekarang kita misalkan ingin mengedit test.git ini. Nah, kita misalkan tambahkan uh, hello world gitu. Kita save. Kemudian kita bisa melakukan push ke dalam repository tadi dengan cara git add file. Kemudian kita melakukan git uh, commit min m edit test git. Setelahnya kita meng-push file yang sudah kita edit tadi, git push ke origin karena kita masih berada di branch origin. Nah, kemudian coba kita lihat di repository GitHub-nya. Di sini terlihat bahwa file yang sudah kita edit tadi berhasil untuk kita tambahkan itu hello world. Kemudian kita jika kita ingin melakukan pull dari si repository GitHub ini, maka kita bisa menambahkan atau memasukkan perintah git pull. Nah, bisa terlihat di sini bahwa semuanya sudah up to date. Nah, jika kita ingin melakukan clone, maka kita harus, misalkan di sini saya membuat sebuah folder baru, dengan nama clone. Di sini kita kasih nama foldernya clone. Nah, kemudian kita buka CMD di sini. Nah, jika kita ingin melakukan git clone, kita masukkan perintah git clone dan masukkan HTTP atau link dari eh, URL-nya tadi. Yang ini, kita ambil code ini, terus kita salin, kemudian kita clone di sini. Untuk mengetiknya, nah di sini sudah ada folder testgit yang berhasil kita clone. Kemudian, jika kita ingin melakukan pengeditan, caranya sama dengan tadi, dengan mem-pull terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita masuk ke foldernya dulu. Maaf. Eh, nah, di sini kita sudah masuk di folder testgit. Kemudian kita lakukan git pull. Nah, di sini karena dia sudah already to that, misalkan kita melakukan perubahan di testgit ini, kita tambahkan, eh, misalkan nama saya Gian. Nah, kita save. Kemudian kita melakukan git init dulu. Nah, sebelumnya kita juga bisa mengecek bahwa git remote-nya itu kita bisa melakukan penarikan dan push file yang sudah kita edit ke dalam repository ini walaupun berbeda folder. Maksud saya itu karena kita melakukan clone tadi, maka folder yang tempat kita menyimpan kode dari atau file yang kita edit itu berbeda, sehingga kita bisa tetap mengeditnya walaupun berada pada folder yang berbeda karena git ini akan mengintegrasikannya. Nah, kemudian setelah kita git remote, kita bisa menambahkan uh, perubahan pada file yang sudah kita edit tadi. Kemudian masukkan komennya git commit m, tambahkan nama, masukkan pesannya. Nah, kemudian kita bisa mempush eh, ke branch origin karena kita mengeditnya di branch origin. Nah, di sini terlihat bahwa kita berhasil untuk melakukan git push. Sekarang coba kita cek di GitHub ini, apakah file yang kita edit tadi berhasil terupdate. Di sini terlihat bahwa berhasil ditambahkan untuk
filenya dan kita bisa mengedit filenya, dan juga Git akan mengintegrasikannya sehingga perubahan yang ada itu bisa di-push dari lokal folder kita tadi, terus di-push ke GitHub-nya sehingga di GitHub-nya akan berubah. Nah, hal ini dapat mempermudahkan kerjasama pada ketika kita membuat sebuah aplikasi, dan aplikasi itu membutuhkan banyak kolaborasi sehingga mengharuskan kita untuk berbagi kode, dan juga perubahan kode-kode yang ada itu tidak hanya dari seorang saja namun juga banyak orang. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.